Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan apa itu analisis dan penyusunan anggaran variabel. Terdiri dari 4 anggota, yaitu Darumarta, Raihani, Rizka Fauzia, dan Fajar Kusuma. Slide pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian anggaran variabel. Pengertian anggaran variabel yaitu schedule atau biaya yang menunjukkan bagaimana masing-masing biaya akan berubah sesuai dengan perubahan volume, output, atau aktivitas. Yang kedua yaitu ada klasifikasi biaya berdasarkan konsep variabel biaya. Yang pertama yaitu biaya tetap, yang kedua ada biaya variabel, dan yang ketiga ada biaya semi variabel atau semi tetap. Yang ketiga yaitu syarat penyusun anggaran variabel, terdiri dari satu, kegiatan bagian tersebut banyak bersifat pengulangan. Yang kedua, elemen biaya bersifat heterogen. Dan yang ketiga, satuan dasar yang dapat diukur nyata menggunakan satuan tertentu, semisal ada unit, DLH, DMH, dan DRH atau KWH 3. Yang keempat, manfaat penyusunan anggaran variabel. Yang pertama yaitu mempermudah penyusunan anggaran biaya. Yang kedua, memudahkan kerja manajer untuk mengetahui tingkat biaya. Dan yang ketiga, memudahkan dalam menetapkan anggaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Raihani, NIM 2018-210-741. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai analisis dan penyusunan anggaran variabel atau variable budget. Nah, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut variable budget, yaitu flexible budget, sliding scale budget, step budget, expense formula budget, dan expense control budget. Metode variabilitas biaya untuk penyusunan anggaran variabel. Nah, di sini ada 4 metode. Metode yang pertama yaitu metode perkiraan langsung. Metode ini digunakan apabila perusahaan mempunyai data historis, tetapi tidak bisa dipakai untuk masa yang akan datang atau tidak bisa dipakai oleh perusahaan yang baru saja berdiri. Yang kedua yaitu metode biaya terjaga, yaitu metode ini sulit diterapkan karena tidak beroperasinya pabrik selama menjaga biaya tetap akan merugikan perusahaan. Yang ketiga yaitu metode korelasi. Metode yang menitik beratkan pada data masa lampau dengan menggunakan salah satu alat analisis statistik. Yang keempat yaitu metode titik tertinggi dan terendah, yaitu metode ini menggunakan pemisahan biaya semi variabel menjadi biaya variabel dan biaya tetap dengan cara mencari selisih antara biaya dan satuan tertinggi dengan tingkat biaya dan satuan terendah. Kemudian ada bentuk anggaran variabel. Nah, bentuk anggaran variabel ini ada 3. Yang pertama bentuk formula. Bentuk formula yaitu cara penyajian anggaran variabel dengan memperlihatkan hubungan matematis antara jumlah biaya dengan kapasitas yang dipergunakan. Nah, rumusnya itu Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah jumlah biaya, A adalah komponen biaya tetap per periode, B adalah komponen biaya variabel per unit, dan X adalah unit kegiatan yang dilakukan. Nah, penyajian anggaran variabel dalam bentuk formula ini sangat mudah. Tapi diperlukan kelebihan yaitu ketelitian dan ketekunan untuk membacanya. Karena jumlah biaya yang sesungguhnya terjadi tidak disajikan secara eksplisit, melainkan kita harus memperhitungkannya kembali menggunakan rumus yang disajikan tersebut. Nah, metode atau maksud saya bentuk anggaran variabel yang kedua yaitu bentuk grafik. Nah, bentuk grafik ini disajikan sesuai dengan data yang ada.
Nah, dapat digambarkan dalam bentuk grafik secara jelas antara output dengan biaya yang terjadi pada berbagai tingkat output. Nah, bentuk selanjutnya yaitu bentuk tabel. Penyajian anggaran variabel dalam bentuk tabel ini lebih mudah dibaca dibandingkan bentuk anggaran variabel sebelumnya. Setiap biaya yang timbul dalam suatu tingkat kapasitas tertentu akan diperlihatkan jumlahnya. Tapi karena semakin banyak tingkat kapasitas yang diperlihatkan, akan semakin banyak pula kolom yang disediakan, sehingga pada umumnya, anggaran variabel dalam bentuk tabel ini disajikan dalam kelipatan kapasitas dari kisaran relevan yang ada. Nah, di sini kami akan menyajikan contoh dari penyusunan anggaran variabel, yaitu dari PT Optimesia tahun 2015. Nah, di sini mereka mempunyai rencana kegiatan yaitu dengan biaya sebagai berikut, yaitu ada biaya bagian pemeliharaan, biaya bagian listrik, biaya BM tidak langsung, gaji supervisor, dan depresi yang dianggarkan berdasarkan DLH. Nah, jika dalam bulan Juli 2015 rencana kegiatan di bagian produksi tersebut sebesar 25.000 DLH, maka kita diminta untuk yang pertama menyusun variabel budget dalam bentuk formula, kedua menyusun variabel budget dalam berdasarkan jenis biaya yang ada, yang ketiga menyusun variabel budget secara total pada bagian produksi, yang keempat yaitu menyusun variabel budget bentuk tabel dengan interval 2.500 DLH. Kemudian jawabannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizka Fauzia dengan NIM 878. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan jawaban. Yang pertama, variabel budget bentuk formula. Bagian pemeliharaan. Yang pertama, titik tertinggi sama dengan 30.000 DLH sama dengan Rp4.000. Titik terendah sama dengan 20.000 DLH sama dengan Rp3.400. Selisih sama dengan 10.000 DLH sama dengan Rp600. Biaya variabel per DLH sama dengan Rp600 dibagi 10.000 DLH sama dengan Rp60. Total biaya sama dengan 20.000 DLH sama dengan Rp3.400. Total variabel sama dengan 20.000 DLH per Rp60 sama dengan Rp1.200. Total biaya tetap sama dengan Rp2.200. Lalu selanjutnya biaya listrik. Titik tertinggi sama dengan 30.000 DLH sama dengan Rp6.000. Titik terendah sama dengan 20.000 DLH sama dengan Rp4.000. Selisih sama dengan 10.000 DLH sama dengan Rp2.000. Biaya variabel per DLH sama dengan Rp2.000 dibagi 10.000 sama dengan 20.000 DLH per Rp200 sama dengan Rp4.000. Total biaya tetap sama dengan 0. Selanjutnya BM tidak langsung. Titik tertinggi sama dengan 30.000 DLH sama dengan Rp4.000. Titik terendah sama dengan 20.000 DLH sama dengan Rp3.600. Selisih sama dengan 10.000 DLH sama dengan Rp400. Biaya variabel per DLH sama dengan Rp400 dibagi 10.000 DLH sama dengan Rp40. Total biaya sama dengan 20.000 DLH sama dengan Rp3.600. Total biaya variabel sama dengan 20.000 DLH per Rp40 sama dengan Rp800. Total biaya tetap sama dengan Rp2.800. Lalu selanjutnya gaji supervisor. Titik tertinggi sama dengan 30.000 DLH sama dengan Rp2.800. Titik terendah sama dengan 20.000 DLH sama dengan Rp2.000.
selisih 10.000 DLH sama dengan Rp800. Biaya variabel per DLH sama dengan Rp800 dibagi 10.000 DLH sama dengan Rp80. Total biaya sama dengan 20.000 DLH sama dengan Rp2.000. Total biaya variabel sama dengan 20.000 DLH per Rp80. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fajar Kusuma, NIM 2018-210-884. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu depresiasi. Depresiasi ada dua titik, yaitu titik tertinggi dan titik terendah. Di mana titik tertinggi sama dengan 30.000 DLH sama dengan 6 juta, kemudian titik terendahnya sama dengan sebesar 20.000 DLH sama dengan 6 juta. Kemudian selisih dari kedua titik tersebut adalah 10.000 DLH sama dengan Rp0. Kemudian biaya variabel per DLH sama dengan 0 dibagi 10.000 DLH sama dengan Rp0. Total biayanya sama dengan 20.000 DLH sama dengan 6 juta. Total biaya variabel sama dengan 20.000 DLH dikalikan 0 sama dengan Rp0. Sehingga total biaya tetapnya adalah 6 juta dikurangi 0 sama dengan 6 juta. Selanjutnya, variabel budget berdasarkan jenis biaya. Yang pertama, variabel budget untuk bagian pemeliharaan menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX sama dengan dimana A nilainya adalah 2.200.000 ditambahkan B sebesar 60, kemudian dikalikan X sebesar 25.000, sehingga hasilnya adalah 3.700.000. Selanjutnya yang kedua ada variabel budget untuk bagian listrik. Rumusnya adalah Y sama dengan A plus B. Ada variabel budget untuk bagian listrik. Rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX, di mana A sama dengan 0 ditambahkan B sebesar 200 dikalikan X sebesar 25.000. Hasilnya adalah 5 juta. Kemudian yang ketiga ada variabel budget untuk BMTL. Sama dengan Y sama dengan A plus BX, di mana A sama dengan 2.800.000 ditambahkan B sama dengan 40 dikalikan X sebesar 25.000 sama dengan 3.800.000. Yang keempat ada variabel budget untuk gaji supervisor. Y sama dengan A plus BX sama dengan A sebesar 400.000 ditambahkan B sebesar 80, kemudian dikalikan X sebesar 25.000 sama dengan hasilnya adalah 2.400.000. Yang kelima ada variabel budget untuk depresiasi menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX sama dengan A sebesar 6 juta ditambahkan B sebesar 0, kemudian dikalikan X sebesar 25.000. Hasilnya adalah 6 juta. Ada total variabel budget sebesar 25.000 DLH untuk bagian produksi. Rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX, di mana A sebesar 11 juta ditambahkan B sebesar 380 dikalikan X sebesar 25.000. Hasilnya adalah Rp20.500.000. Sekian, terima kasih.